Saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Narasumber kita Coach Alfat, kemudian Pak Gunawan yang masih di perjalanan, Dr. Helda juga ada acara, dan Vinda sama Rinkris yang saya minta untuk menemani, walaupun semuanya cenderungnya off cam ini senengnya ya, tidak mau muncul di layar. Tapi alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Al-Qudwah Hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Tentang Coach Alfat sudah tidak usah saya perkenalkan lagi karena sudah beberapa kali membersamai kita, kadang sebagai narasumber, kadang sebagai peserta knowledge sharing. Mudah-mudahan teringatkan lagi teman-teman yang lain. Tolong diajak teman-temannya ya di WA sudah mulai ini kuliah sesi pendidikan yang PJ-nya Pak Gunawan nih, sesi pendidikan. Alhamdulillah kita akan membahas satu tema yang sebenarnya berlaku untuk organisasi manapun, baik ormas, orpol maupun profit organization ya, bagaimana terkaitan dengan pergantian kepemimpinan ya. Itu hal yang sebenarnya cukup sensitif ya. Eh, suksesi ini kan maksudnya pergantian kan Mas Alfat ya. Mm-mm. Ya, itu Iya, satu hal betul, Bu. cenderung kadang tidak dibahas gitu ya. Kita nggak akan stressingnya ke politik, tapi katakanlah sekarang misalnya di sebuah perusahaan, ya di sebuah perusahaan atau ya organisasi profit. Saya ambil contoh di Honda. Honda itu adalah perusahaan yang berdirinya 1949 setelah Perang Dunia Kedua, Jepang kalah, kondisi ekonomi sulit. Honda itu kemudian mengalami juga turbulensi. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah inovasi. Inovasinya dia mencoba karena mobil kemudian nggak terjangkau dengan kondisi ekonomi yang sulit, beliau memasang motor dan ditempelkan di sepeda. Sehingga kita menyebutnya sekarang sepeda motor ya. Dan ternyata penjualannya baik gitu. Orang lebih terjangkau membeli sepeda motor gitu ya, sepeda yang ditempelin motor tinimbang membeli mobil gitu ya. Itu satu. Dan ternyata yang menarik, pertama Honda itu kepemimpinannya dari dua aspek. Yang satu ahli manajemen, yang satu ahli teknik ya, kaitan dengan otomotif. Jadinya satu terkait manajemen organisasi. Dan yang menarik adalah di umur 49 tahun, Soichiro Honda itu sudah menyatakan satu ya, dia tidak merekrut keluarga gitu dalam company-nya. Yang kedua, dia umur 49 tahun menyatakan resign sebagai CEO. Tapi walaupun dia tetap ownernya gitu ya. Dan satu yang menarik juga dia misalnya mobil Honda City itu adalah hasil kompetisi antar divisi. Jadi ada satu divisi yang kemudian menangkan desain mobil yang jadilah Honda City itu. Jadi itu satu contoh ya bahwa di sebuah eh, profit company yang dengan kesadaran leadernya menetapkan bahwa dia akan berhenti menjadi pemimpin di umur yang dia anggap sudah puncaknya gitu ya, sudah puncak dari ilmunya, inovasinya atau kreativitasnya. Tetapi di tempat-tempat lain ya tidak semudah itu ya. Termasuk mungkin juga apalagi lebih sulit lagi menurut saya di organisasi yang juga terkait dengan politik gitu ya. Seringkali ya pendiri itu sulit juga untuk kemudian ada suksesinya. Nah, kita akan coba dengarkan nanti kita lebih baik lebih banyak forum tanya jawabnya. Jadi sebaiknya Coach Alfat mungkin lebih kurang sampai jam 7 ya. Jadi 48 menit paparan baru kita punya tanya jawab. Waktu tanya jawab lebih kurang 40 menitan juga sesudah itu. Ya, silakan Coach Alfat. Baik, Ibu Dokter dan kawan-kawan semuanya di Knowledge Sharing Forum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kembali bersilaturahmi dengan kawan-kawan eh, di grup ini. Setelah sekian lama barangkali tadi sudah disampaikan kadang saya juga kadang-kadang off cam kalau pas dengerin itu sambil jalan atau sambil aktivitas yang lain gitu. Tapi ini sebuah forum yang saya sangat respect dan perlu kita rawat sama-sama karena eh, apa belajar ini seperti tadi dipengantari oleh Bu Dokter, memang saat-saat ini kita apa mungkin dengan kemudahan informasi teknologi sebenarnya mudah mendapatkan informasi, tapi eh, alih-alih untuk mendapatkan apa namanya satu topik atau satu subjek yang bagus, kadang-kadang kita malah banyak apa Baca hoax. distraksinya dengan informasi yang sekarang. Makanya kembali belajar konsep yang apa kita tekuni hal yang sangat mahal bagi saya, Bu Dokter ini. Masya Allah. Baik kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawakan topik tentang suksesi atau apa namanya, saya menyebutnya sebagai apanya, kalau di ilmu SDM dikenal dengan istilah apa talent management gitu. Ya. Sinyalnya ya, kayak freeze. Wah, ini yang masuk, kita sambil nunggu coach sinyalnya membaik. Tapi yang bergabung ini para pembelajar ya. Ini Oke, kok hilang? Coach Alfa terlempar ini. Ah, terlempar ya Pak. Mm-mm. terlempar, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ya, Mm-mm. ya. Sudah muncul. Belum, hampir started screen sharing. Ya, muncul. Oke. Mohon maaf, ini internet barangkali kalau agak-agak ini beberapa hari ini sering ada memang gangguan di sekitar sini untuk sinyal ini. Baik, di layar mudah-mudahan sudah tampil Bapak Ya. Ibu untuk materi diskusi sharing dan diskusi kita pagi hari ini, The Successor Roadmap. Ya, jadi ini akan untuk menemani kopi atau teh pagi kita hari ini. Oke, ya saya skip dulu. Kita tadi udah dikenalkan sama Ibu, udah insya Allah bukan orang apa namanya, Kan orang baru. udah baik. Ini inti bahasan kita Bapak Ibu. Bukan orang baru ini. Paham konsep. Yang pertama paham konsep The Successor Roadmap. Berikut proses dan tahapannya. Yang kedua nanti paham tools yang sering digunakan oleh banyak apa namanya organisasi. Eh, Perlu saya garis bawahi bahwa yang saya sampaikan ini pendekatannya organisasi bisnis. Ya, Jadi yang saya adopsi dari eh, apa namanya langkah-langkah dan tools yang biasa dipakai di organisasi bisnis. Tapi sejauh pengalaman saya menggunakan atau menerapkan metode termasuk organisasi non bisnis, hmm. baik itu kawan-kawan yang sedang berada di sekolah, di rumah sakit,
Ya, Di yayasan-yayasan atau LSM yang lain juga bisa diterapkan pendekatannya. Jadi eh, apa namanya eh, kita akan buat nanti dalam diskusinya, mudah-mudahan bisa kita implementasi. ya, Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini step singkat ini nanti dapat Bapak Ibu mendapatkan garis besar bagaimana menerapkannya di organisasi. Saya ingin mengawali sebagai pengantar awal Bapak Ibu. Memang sekarang di dunia bisnis sendiri terjadi banyak perubahan, ya. Sangat banyak itu dan sangat cepat itu. Kalau di antara tadi yang belakangan mungkin ada tadi brand yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, Honda itu sekarang mereka sendiri sudah melakukan merger, ya, sudah melakukan oh, apa namanya kesepakatan dua mm-mm. merek besar lainnya, yakni Apa? Nissan dan satu lagi itu Mitsubishi, ya. Oh, Jadi Honda, kembangan baru Nissan tuh ya. sama Mitsubishi itu sekarang sudah ada MOU untuk pengembangan baru. Jadi mereka kerjasama teknologi, kerjasama pengetahuan lintas untuk mengatasi situasi eksternal yang mereka hadapi di aktif. Ini salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana di sekitar kita itu sehingga banyak-banyak perusahaan itu juga apa namanya antisipasi. Kolaborasi ya. Suaranya hilang timbulnya. Security to complete personal goal to ini di Bali sih Coach Alfat jauh ya. Yang Ya. Mm-mm. mohon maaf ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya, ini saya sering terlempar ini. Atau Alfa kalau coachnya itu off cam lebih ini enggak? Lebih Saya ringan. coba ya Bu ya. Lebih ringan enggak beban ininya? Ya coba. Ini pesertanya enggak banyak tapi semuanya saya kenal ini. Yang para aktivis pembelajar, ada yang punya banyak yang punya sekolah Itu nih. sudah muncul layarnya Ibu. Oke. Nah, muncul muncul. Mm-mm. Tadi the slide Oke ya. ya. Maaf saya ulangi. Mm-mm. Slide keempat sekarang. Nah ya di sini tadi ya. Jadi Ya. yang pertama Bapak Ibu ada kecenderungan kalau sekarang itu untuk bekerja eh, dunia kerja di luar sana banyak lebih suka menjadi free agent mereka ya ketimbang eh, menjadi karyawan atau pegawai di sebuah instansi. Itu hmm, contoh misalnya. Jadi kita kenal dengan misalnya istilahnya kalau beberapa eh, apa namanya pengamat menyebutnya sebagai bohemian profesional katanya gitu. hmm, Jadi bohemian profesional ini mereka bekerja dari kafe-kafe, nenteng laptop seharian, tapi prinsipal mungkin di Singapura, mungkin di Barcelona. I see. Bulan depan mereka pindah lagi ke Bali misalnya bekerjanya kos di Bali 2 bulan 3 bulan ya. Nah, seperti itu. Dan mereka sangat menikmati model gaya bekerja seperti itu sebagai bagian dari personal growth mereka, gitu. Ini contoh yang banyak terjadi di anak-anak muda sekarang. Lalu Bapak Ibu, di lingkungan manajemen SDM sendiri, eh, beberapa istilah mungkin yang dulu sering kita akrab di kita, mulai dari personalia, human resources development, sampai yang apa namanya di beberapa perusahaan itu menggunakan istilah human capital. Ini memang terjadi pergeseran konsentrasi dan fokus juga dalam manajemen SDM. Jadi kalau di era sekarang memang banyak menyebut dirinya sebagai human capital karena manusia dihitung atau pegawai atau karyawan dihitung sebagai aset ya. Apa namanya jadi kalau pendekatan pendekatan akuntansi kira-kira kalau dulu dianggap cost seringnya berapa besar biaya SDM-nya, kalau sekarang
cenderung kepada apa yang bisa dieksplor dari seseorang agar selama dia bekerja bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Oke. Nah, the successor roadmap sendiri atau tadi saya sudah sampaikan kalau di sebelah atau di dunia SDM sering dikenal dengan istilah talent management, itu adalah sebuah aktivitas dalam rangka mendapatkan kandidat suksesor untuk mengisi posisi strategis di organisasi. Yang kedua, maaf itu tadi secara definisi umum, dan yang dimaksud dengan kandidat suksesor itu seseorang yang dinilai memiliki potensi dan kemampuan memberikan sumbangsih yang superior terhadap organisasi, terutama dalam aspek kinerja dan leadership. Jadi ini spesifikasi dan kriteria yang dimaksud dengan suksesor atau talent tadi, ya, dan bagaimana prosesnya di organisasi. Jadi intinya proses kita ngisi posisi strategis. Nah, posisi strategis ini kalau di organisasi kita kenal dengan istilah key position. Jadi Bapak Ibu, cara ngelihat key position itu dalam organisasi nanti bisa atau dapat terbaca dari struktur organisasi yang ada di tempat kita masing-masing, itu bisa kita baca dari situ, di antaranya itu ya aspeknya. Nah, ini salah satu topik atau talent management sendiri salah satu topik dalam subtopik di manajemen SDM yang memiliki fungsi yang sangat krusial, karena orang-orang yang memiliki kompetensi talent management ini sangat sangat menentukan bagaimana sebuah suksesor terjadi di organisasi. Nah, hari ini kita akan membahas secara umum bagaimana proses talent management itu dilakukan di dalam organisasi. Nah, prosesnya sendiri Bapak Ibu ada lebih kurang ada 6 atau 7 langkah, ya, mulai dari rekrutmen. Nah, rekrutmen ini sifatnya internal Bapak Ibu ya. Jadi ini suksesi yang berasal dari internal, bukan suksesi yang berasal dari eksternal. Nah, jadi bagaimana kita melakukan proses di dalam organisasi untuk mendapatkan kandidat suksesor tadi itu. Jadi ada proses mulai dari rekrutmen dan seleksi talentnya, kemudian di develop, ya. Kemudian mereka di up atau diberi semacam performance atau semacam KPI baru atau perjanjian-perjanjian tentang kinerja, disetting secara sengaja dan memang untuk disiapkan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Dipromosikan. Lalu mereka juga dipromosikan, betul Ibu. Lalu mereka juga menjalani perjanjian kompensasi dan reward secara khusus. Lalu tahap yang kelima yaitu menyusun karir planning buat para talent ini tadi. Lalu kemudian ada prepare khusus ya buat mereka di menjelang akhir berlangsungnya sebuah proses ini, sama mentoring khusus gitu. Jadi itu kira-kira processingnya. Nah, mungkin Bapak Ibu kita sudah mengenal beberapa hal di luar sana ya, seperti misalnya ada kegiatan prajabatan, ada kegiatan seskoat kalau di ketentaraan itu ya, misalnya sekolah itu bagian-bagian sebenarnya dari proses untuk suksesor atau sekolah-sekolah talent management. Jadi itu bagian-bagian. Di beberapa perusahaan proses ini dilakukan oleh sebuah unit khusus biasanya, kadang di bawah direktur langsung, kadang di bawah CEO langsung itu. Dan di beberapa perusahaan seperti Astra, Bapak Ibu sekalian, sejauh pengetahuan saya, mereka setiap tahun itu para direksi khusus ada waktu untuk membahas bagaimana proses suksesi dilangsungkan di internal perusahaan. Jadi kumpul untuk mendapatkan topik dan kandidat khusus ini. Nah, kita mengenal misalnya di beberapa perusahaan itu ada dengan misalnya dulu
kalau di Bandung ada Sekolah Tinggi Telkom, itu STT Telkom. Itu dulu berawal dari Telkom University namanya. Itu sekolah talent management aslinya begitu. Nah, di dunia ini sendiri yang menjadi best practice-nya atau menjadi rujukan dalam sekolah talent management yang dianggap sangat baik itu yang dibuat oleh General Electric ya. Zaman CEO-nya dulu Jack Welch namanya. Jadi dia menyusun konsep tentang talent management dan itu menjadi acuan banyak perusahaan dan organisasi di dunia. Hasilnya ketika itu dari sebuah perusahaan yang terpuruk di GE belum dikenal sampai menjadi perusahaan sukses di dunia hanya karena mereka menyusun sebuah proses talent management yang sangat baik sehingga berdampak sangat besar bagi perusahaan. Nah, Bapak Ibu, ini prosesnya. Jadi di dalamnya ini banyak aksi gitu, banyak tools yang dipakai. Tapi proses intinya kira-kira seperti ini begitu. Tahapan-tahapannya dalam menyusun proses seleksi dan kandidat untuk suksesor roadmap tadi itu. Saya sedikit ingin menyederhanakan mulai dari proses itu tadi ya. Jadi mulai tahap prepare, saya menyebutnya inseminasi sampai dengan nanti tahap closing itu atau penempatan. Jadi di organisasi yang tidak terlalu besar, masih mata rantainya atau level-level dan layernya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak, maka kita bisa terapkan lebih mudah dari itu. Adapun masalah waktu berlangsungnya kapan, Bapak Ibu, itu sangat tergantung dalam habit dan environment di masing-masing organisasi. Ya. Jadi ada yang misalnya prosesnya itu berlangsung 3 tahun, ada yang setahun gitu ya, cepat gitu. Asal selama kita sudah punya kandidat gitu ya. Jadi tinggal menyusun rangkaian proses dan toolsnya. Nah, tadi disebutkan bahwa di awal di slide sebelum di atas ini bahwa kandidat suksesor itu dia memiliki habit yaitu sebagai top performance ya, di organisasi. Jadi kalau Tanri Abeng menyebut yang kita bisa ambil dari populasi di internal itu hanya sekitar 3% gitu untuk kita upgrade atau kita didik menjadi calon pemimpin. Jadi sekitar 3% ya. Itu Tanri Abeng di dalam sebuah bukunya saya masih ingat itu bukunya namanya Profesi Manajemen almarhum Tanri Abeng yang dijuluki manajer 1 miliar dulu ya. Itu dia menyebut bahwa di organisasi yang kita bisa didik itu hanya 3% dari populasi. Untuk kita naikkan terus menjadi kandidat suksesor. Nah, maksudnya dari ini Bapak Ibu kalau berbicara kinerja di organisasi memang sebenarnya tidak terlalu banyak juga yang kinerjanya bagus gitu. Menurut riset hanya sekitar 20%, 30% gitu ya. Jadi itu sudah bagus. Sisanya banyak yang masuk ke dalam kategori average gitu. Kira-kira begitu. Jadi pendekatan ini kalau top performance, average maupun non performance ini kita dapatkan dari hasil penilaian kinerja tahunan. Baik itu KPI atau ada performance appraisal gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ada sebuah mekanisme dan metode kita menentukan performance tadi dapatnya dari mana. Itu kita dapatnya Bapak Ibu dari penghitungan performance yang kita hitung melalui alat biasanya yang kita pakai itu KPI, ya, sejumlah indikator yang kita tetapkan atas kinerja seseorang atau karyawan. Dan yang kedua, kita dari menghitung kompetensi. Jadi sumbu Y dan sumbu X-nya itu terdiri dari performance dan kompetensi. Jadi semakin ke kanan dia semakin tinggi, berarti semakin kompetensi dan kinerjanya semakin bagus. Semakin ke atas juga demikian, ya, performance semakin bagus.
Tapi semakin ke kiri dan semakin ke bawah, kinerja dan performance-nya semakin buruk gitu, atau semakin kurang baik gitu. Jadi kalau di beberapa organisasi memetakannya caranya seperti ini, ada yang singkat menggunakan empat kuadran atau 4 kolom seperti ini. Yang pertama itu Deadwood, ada istilahnya. Uh, Kinerjanya buruk dan kompetensinya juga buruk. Gitu. Lalu yang kedua ada yang question mark, ya. Performance-nya kompetensinya bagus tapi performance-nya rendah. Nah, yang ketiga itu ada yang pekerja keras, sebutnya ya. Performance-nya bagus tapi sebenarnya kompetensinya rendah. Gitu. Jadi ini mungkin lucky gitu ya, beruntung. Gitu. Nah, yang stars itu yang dia secara kompetensi sama performance-nya tinggi. Nah, talent tadi itu diambil dari yang stars ini. Atau kandidat suksesor itu dipilih dari yang star ini. Nanti yang masuk ke dalam star. Ada juga yang menggunakan 9 kolom, Bapak Ibu, seperti ini. Jadi secara teknis orang-orang di bagian HRD nanti menghitung dan melakukan klasifikasi SDM berdasarkan namanya talent pool ini ya. Jadi ini suatu mekanisme untuk mendapatkan talent atau top performance tadi itu. Baik. Level-levelnya sendiri ada 4, Bapak Ibu. Nanti jadi yang pertama itu kalau misalnya kita belum punya konsep talent management, nggak apa-apa. Kadang-kadang di beberapa organisasi yang saya jumpai di lapangan mereka menggunakan metode observasi saja. Lalu secara sederhana dari beberapa orang pemilik, karena memang organisasinya juga belum besar begitu, itu juga sah-sah saja begitu ya. Jadi selama penilaian tidak hanya dari satu orang saja begitu. Jadi sudah berusaha untuk objektif dengan mengumpulkan beberapa misalnya manajer atau kesepakatan owner gitu ya. Itu sah-sah saja gitu. Nah, jadi yang kedua itu nanti Bapak Ibu sudah mulai ada kriteria yang secara spesifik ditentukan ya. Nah, yang ketiga nanti menentukan komitenya. Nah, yang keempat nanti baru kita mulai prosesnya. Nah, ini ada tahapan. Baik. Nah, beberapa organisasi menggunakan pendekatan untuk melihat, karena tadi di awal bagian dari rekrutmen, maka ada beberapa tahapan biasanya Bapak Ibu, atau ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk melakukan proses rekrutmen itu ya. Dan saya sangat menyarankan ketika proses mendapatkan kandidat itu ada beberapa alat yang bisa Bapak Ibu pakai, misalnya dengan interview ya. Tapi dengan catatan bahwa interview yang terstruktur atau dikenal misalnya dengan istilah behavior kompetensi interview. Kemudian ada cek background sama personality assessment, lalu ada interest assessment juga sama job matching. Saya kemarin, ini sebagai contoh Bapak Ibu, ini saya kemarin ada mantan anak buah saya di tempat kerja saya yang lama itu tahun 2015 dan 2016 di bawah saya di Denpasar. Tahun ini dia kemarin dipromosikan ke level di perusahaan yang baru itu ke level senior manager begitu. Dan perusahaan tempat dia bekerja yang baru itu mengirimkan notis kepada saya untuk cek background gitu ya. Jadi perusahaan sekarang kalau perusahaan yang sudah memiliki sistem yang bagus, mereka melakukan cek background itu walaupun itu pekerja tersebut berada atau bersama saya sudah 10 tahun yang lalu gitu. Jadi masih menanyakan gitu ya. Bagaimana ketika di masa saya bekerja si karyawan ini. Baik attitude, kompetensi maupun kinerjanya gitu. Itu namanya bagian dari cek background, dan ini upaya dari organisasi untuk mendapatkan talent yang bagus gitu ya. Nah, itu akurasinya di yang sebelah itu Bapak Ibu menurut ini saya ambil dari Profesor Mike Smith, bagaimana proses-proses mendapatkan SDM atau talent tadi itu sangat berpengaruh di awal. Nah, lalu Bapak Ibu
kita kalau di organisasi kita harus ngelihat juga untuk proses mendapatkan talent yang bagus itu bagaimana model planning kita. Jadi model namanya strategic planning di organisasi kita. Mulai dari misi, objektif, strategis, dan lain sebagainya, kita harus cek karena itu harus disesuaikan dengan cara kita menemukan kandidat begitu nanti. Jadi, termasuk cara kita untuk melihat value yang bagaimana sih sebenarnya yang akan kita ambil dari seorang kandidat itu. Jadi kita harus banyak melakukan apa namanya ke dalam terutama bab misi ya karena itu menjadi menjadi penting bagi kita untuk menentukan value seperti apa yang kita harapkan dari seorang kandidat yang akan kita siapkan. Nah, planning-planning seperti ini Bapak Ibu saya bahwa planning menyiapkan SDM yang bagus, menyiapkan suksesor yang bagus itu apa namanya tidak boleh kita pandang remeh karena itu akan sangat berpengaruh. Jadi pemimpin itu memberi kalau versi saya memberi pengaruh sangat besar bagi organisasi. Walaupun sebuah sistem sudah bagus, tapi kalau kepemimpinan apa namanya kurang dapat perhatian yang bagus dalam prosesnya, bisa jadi nanti sebuah organisasi itu juga oleng gitu ya. Nah ini saya kutip bahwa perencanaan kutip beberapa apa namanya kalimat yang bisa menjadi perhatian kita bahwa planning dalam talent management itu penting gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada saya urai sedikit ya tentang plan sama planning tadi. Jadi, nah di beberapa tempat saya lihat ada yang mengatakan bahwa apa namanya, jadi unsur plan sama unsur planning itu menurut beberapa pakar yang saya baca di beberapa literasi dan buku memang berbeda. Jadi memang yang kita harus siapkan itu planning, gitu ya, terencana, terschedule dan bersifat jangka pendek, panjang maaf. Nah, lalu Bapak Ibu, secara teknis kita harus menguasai pertama itu succession atau successor map itu atau succession planning itu dilihat dari struktur organisasi dulu. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu, kenapa struktur organisasi harus benar dulu begitu. Jadi dalam proses di apa namanya organizational development setelah menyusun atau dulu saya masih ingat di awal-awal kita belajar di grup ini itu Bu Dokter dulu pernah menyampaikan tentang 7S McKinsey. Masih Oh ingat ya, Mon ya? ya, Yang 7S Mm-mm. itu 7S McKinsey. 7S McKinsey di 7S McKinsey bahwa struktur itulah tahap kedua setelah penyusunan strategi. Jadi artinya kalau strategi kita di organisasi ada strategi, maka strategi itu diwujudkan dalam bentuk struktur yang pas seperti apa begitu. Nah, urgensi dari struktur itu kalau buat saya itu seperti iklan teh botol sosro gitu. Jadi apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, sama Bapak Ibu, struktur organisasi itu apapun sistem di organisasi itu bisa sistem ke SDM-an di organisasi itu bisa tampak dari struktur. Misalnya kita kepingin ngelihat strategi organisasi itu terlihat atau tampak bisa terbaca dari struktur. Suksesi bisa juga tampak karirnya bagaimana kita menyusun suksesi itu bisa tampak dari struktur. Cara kita pendekatan penyusunan penggajian itu bisa kelihatan dari struktur, termasuk kompetensi. Dan baik kompetensi struktural maupun kompetensi fungsional itu bisa terbaca dari struktur. Jadi memang apa namanya ini barang sangat sangat krusial gitu di organisasi. Maka tahap pertama setelah kalau kita sudah selesai menyusun strategi, maka membenahi struktur adalah atau menyusun struktur yang terdiri dari kotak dan garis-garis itu harus presisi, harus benar secara metodologi, secara konsep. Cuman sayangnya kalau sejauh saya berada di lapangan dan mendampingi organisasi, saya lihat
struktur ini kurang dapat perhatian banyaknya. Ini dari survei internal saya ya terhadap apa namanya lembaga-lembaga yang sering saya dampingi di lapangan atau saya latih gitu. Jadi ternyata pemahaman atau ilmu kita menyusun struktur organisasi sangat sangat kurang dibandingkan ilmu kita menyusun bab-bab yang lain seperti penggajian, seperti rekrutmen, seperti pelatihan. Padahal intinya kalau kita kepingin ngelihat secara holistik sistem ke-SDM ya di struktur adanya. Nah, Bapak Ibu, kalau sesuai dengan topik kita tadi, kita ngelihat kandidat-kandidat yang apa namanya harus kita ganti itu ada di struktur. Kita ngelihatnya. Jadi di karir pet itu nanti kelihatannya di struktur. Beban-beban juga kelihatannya di struktur. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang dikenal dengan istilah critical position. Jadi yang warna merah itu Bapak Ibu di struktur organisasi itu artinya dia critical position. Nah ini kandidatnya nggak boleh kosong ini. Kalau karena setiap organisasi atau setiap bisnis itu dia punya punya clue-nya masing-masing, punya key person dan key person satu, semua orang key person di organisasi, tapi tidak semua orang key position. Nah, yang merah itu Bapak Ibu key position atau saya menyebutnya juga critical position. Ini contoh, misalnya begini, di sebuah perusahaan atau di sebuah restoran begitu katakanlah gitu ya. Maka key positionnya itu adalah di chef-nya. Ya. Nah, posisi chef ini Bapak Ibu itu kita nggak boleh ngandelin cuma satu orang yang sudah bekerja saat ini dengan kita harus punya banyak cadangan gitu intinya gitu di luar sana apa namanya bagaimana kalau chef ini sakit, bagaimana kalau chef ini tiba-tiba apa namanya pindah kerja atau dan lain sebagainya halnya gitu. Kita harus jadi posisi critical position itu kita harus rancang sedemikian rupa. Ini bagian dari suksesi yang kita maksud dalam materi ini ya. Dan satu lagi suksesi ke atas, suksesi vertikal untuk jabatan struktural. Misalnya contoh yang lain lagi, misalnya di gym, saya pernah mengelola gym di Bali, perusahaan yang saya kelola di Bali itu ada dulu banyak cabangnya. Nah, itu critical positionnya adalah di personal trainer atau PT kita nyebutnya. Nah, PT ini gajinya khusus, dia perhatiannya khusus gitu karena dia menjadi soul-nya dari bisnis kami di sini. Nah, di sekolah Bapak Ibu, di sekolah ya, di sekolah-sekolah itu saya pernah analisis critical position itu atau key position itu kalau Bapak Ibu pengelola sekolah di sini saya yakin banyak yang mengelola sekolah itu bukan di bagian kurikulum, bukan di guru. Critical positionnya adalah pada posisi wali kelas. Ya. Kenapa kok wali kelas? Karena dia yang berhubungan dengan murid, dia yang berhubungan dengan orang tua, dia yang menerapkan kurikulum, ya, dia yang mendampingi anak-anak dan lain sebagainya. Itu apa namanya poin-poin dalam critical position itu. Jadi yang paling banyak pengaruhnya gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kunci dari materi kita ini Bapak Ibu adalah di sini. Ya. Jadi kalau kita ngelihat nanti menerapkan succession planning di organisasi ya kita lihat strukturnya dulu ya. Kita harus paham di mana letak critical positionnya, kita harus paham bagaimana jenjang karir vertikalnya dan jenjang karir horizontalnya. Jadi karir planning itu semuanya. Nanti di bagian slide akhir akan ada penjelasannya. Oke. Nah, ini penjelasan dari critical position tadi atau key position Bapak Ibu ya. Kalau di organisasi bisnis dia dianggap sebagai penghasil uang ya. Atau apa namanya posisi paling strategis di perusahaan dan terkait dengan bisnis strategi atau core bisnis di usaha kita masing-masing. Jadi tentukan dulu di posisi mana di organisasi kita beradanya key position ini. Baik, oke. Nah sekarang kompetensi kita masuk ke kompetensi. Nah kompetensi ini saya ngambil dari apa namanya iceberg-nya Profesor David McClelland ya.
Jadi kompetensi ada 3 unsur, ada skill, knowledge, sama attitude. Tapi ini terbentuk dari yang sebelah kiri ini. Kalau kalau dua teratas seperti skill sama knowledge itu bagian yang tampak, yang bisa kita ukur atau observable. Nah, yang bawah ini, yang bagian bawah di underwater ini, yang non observable ini, kita harus gunakan kalau di teman-teman psikologi biasa menggunakan ragam alat tes untuk mengetahuinya ya. Nah, proses tadi di awal Bapak Ibu seperti misalnya interview, cek background, kemudian assessment, itu arahkan untuk lebih banyak mengukur yang bawah-bawah itu ya. Jadi kita perlu mengetahui karakter gitu. Karakter inti dari kandidat. Di samping knowledge sama skillnya. Jadi beri perhatian lebih banyak untuk bab-bab yang berhubungan dengan karakter, karena pemimpin itu dia manusia setengah dewa gitu. Memang pemimpin tidak boleh lemah, pemimpin harus punya jiwa pengabdian. Iya betul, sangat banyak kriterianya untuk kriteria suksesor itu yang kita sematkan pada calon kandidat gitu nanti. Karena organisasi bergantung pada dia gitu sebagian besar gitu ya. Oke. Karena dia nahkodanya gitu. Nah, kompetensi ini Bapak Ibu digunakan di banyak aspek ya, untuk rekrutmen, untuk training, untuk placement juga ya. Jadi sangat banyak, kalau kita sudah punya seperangkat kompetensi model di organisasi kita, itu kegunaannya nyambung kemana-mana, termasuk untuk nanti penggajian, itu nyambung juga ke kompetensi. Jadi Bapak Ibu pengelola organisasi perlu menyusun kompetensi jabatan ya, hatta yang paling sederhana ya, kita bisa lakukan di organisasi, tapi perlu punya model ini karena ini menjadi rujukan gitu nanti pada saat kita mau promosi, mau penggajian, mau placement, mau rekrutmen ya. Jadi susunlah sebisa kita menyusun kompetensi model di setiap jabatan. Dan kompetensi ini berbeda sama job desk Bapak Ibu ya. Ini bukan job desk tapi kompetensi. Oke. Ini ada 10 jenis kompetensi yang paling banyak dipakai di dunia ini, terutama untuk kaitannya dengan succession planning tadi ya, dengan materi kita ini. Jadi ada 10 ini yang paling banyak menurut organisasi-organisasi di dunia ini di riset, ada 10 yang harus, bukan harus sih ya, disematkan kepada calon suksesor gitu nanti ya. Oke. Ini jenis-jenisnya. Nah, secara teknis sendiri kompetensi ada 3, ada kompetensi umum atau generik kompetensi, ada kompetensi fungsional, dan kompetensi manajerial atau struktural. Ya, jadi ada yang digunakan untuk menjadi pemimpin, kita gunakan atau yang kita sebut dengan kompetensi struktural, dan ada kompetensi fungsional. Jadi kompetensi fungsional itu ya sebanyak jumlah jabatan atau sebanyak jumlah jabatan yang ada di organisasi kita. Nah, jadi dari mana kita membacanya ya, tinggal kita hitung di struktur organisasi tadi, kotaknya ada berapa gitu. Ya. Macam-macam itu kan, misalnya ada akunting, ada marketing, ada HR, ada GA, dan lain sebagainya. Nah, sebanyak itu pula lah kita menyusun kompetensi fungsionalnya. Adapun kompetensi manajerial kita ngitungnya ke atas, ke vertikal. Misalnya dari layer paling bawah supervisor, di atas supervisor ada manajer, di atas manajer ada direktur gitu misalnya. Berarti ada 3 kompetensi struktural gitu nanti. Jadi kompetensi fungsional adalah yang menyangkut seluruh jabatan yang ada di organisasi kita, dan kompetensi manajerial atau struktural yang ke atas, yang vertikal. Ada berapa? Nah, kita bisa hitung dari mana ngelihatnya? Dari struktur organisasi. Mudahnya di situ. Yang secara visual. Ada nggak selain itu kita ngelihatnya di mana? Ada. Ngelihatnya di draft penggajian, di payroll. Itu nanti kan ada nama jabatan. Nah, kebaca di situ semuanya. Ya, oke. Ini contoh penerapan kompetensi Bapak Ibu. Ada yang paling kiri itu adalah jenjang ke atasnya, ya, dari bawah, dari mulai staff sampai vice president.
yang ke kanan yang ke kanan ini adalah klasternya. Jadi ada 5 klaster itu, ada production, ada. Nah, di situ ada istilah apa namanya, ada CSO2, misalnya yang paling atas ya, kiri atas TRC itu singkatan dari transparansi, levelnya level 4. Nah, itu jenjangnya. 4 angka-angka di dalam kompetensi ini, angka yang dibutuhkan atau level kompetensi yang dibutuhkan di satu jabatan, di satu klaster tersebut dan jabatan tersebut gitu ya. Nah, ini contoh saja. Bagaimana kompetensi model diterapkan di organisasi. Oke. Kalau di perusahaan-perusahaan atau Bapak Ibu di posisi apa namanya, misalnya ASN, itu yang begini sudah sangat rigid sekali gitu ya. Sudah sangat rigid gitu. Ya, salah satu yang rigid lagi di ketentaraan ya, di tentara itu bahkan sudah bisa diprediksi yang akan menjadi panglima ABRI atau jenderal itu tahun keberapa, periode angkatan berapa itu sudah bisa kehitung gitu ya. Kalau di tentara lebih rigid lagi. Makanya dia industri yang paling mapan itu adalah ketentaraan gitu. Kalau kita bicara sekarang di industri VUCA, apa masa saat ini yang kita hadapi, menurut beberapa pakar ini 7 kompetensi terpenting saat ini ya. Jadi tadi saya sebutkan di awal-awal bahwa dunia kita banyak berubahnya. Nah, beberapa pakar apa namanya, development menyatakan ini yang paling urgent saat ini kita develop gitu ya. Ada apa namanya? Mulai dari agility dan adaptability, ada effective oral and written communication, ada analyzing information, ada curiosity, ada critical thinking, ada collaboration, ya, ada inisiatif dan entrepreneurship. Jadi ini ada 7 kriteria. Saya juga mengutip di World Economic Forum, apa namanya, dia juga menyusun di saya ingat ada jurnalnya yang dia terbitkan tentang apa namanya, prediksi-prediksi tentang pekerjaan yang terbaru. Ini saya ngambil dari edisi yang sebelumnya. Di World Economic Forum sendiri mengatakan kompetensi leadership atau kompetensi organisasi sekarang juga banyak, mereka mengakui banyak berubah dan mereka membaginya menjadi tiga cluster ya. Ada yang foundational, ada yang kompetensis. Tapi ini ada student ya, apa namanya, larinya ke student kalau yang ini, dan ada karakter quality-nya. Jadi itu ada pembagian 3 cluster. Coach Alfat, Oke, ini sebagai kurang 5 menit pengayaan lagi saja ya. buat Coach, pemaparannya 5 menit lagi ya supaya lebih. Siap. Oke. Oke. Nah, tadi saya sebutkan bagaimana perbedaan job description sama kompetensi. Ya, jadi kalau job description menerangkan what, kompetensi menerangkan how ya. Nah, elemen-elemennya saling berbeda ini. Nah, oke. Nah, jadi ini juga beberapa perbedaan signifikan antara kompetensi sama potensi. Yang satu I can dan satu I have met. Ya, jadi makanya kompetensi bisa kita ukur Bapak Ibu. Yang agak susah itu mengukur potensi, gitu ya. Karena potensi masih kondisi 0. Gitu. Nah, ini secara definisi kompetensi menurut ininya. Ini contoh aktivitas yang tadi dari sambungan dari talent pool yang sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke development plan-nya Bapak Ibu ya. Ini beberapa tindakan yang perlu kita lakukan untuk apa namanya, menciptakan succession planning di internal. Jadi ini contoh bagaimana kita apa namanya, planningnya, step by stepnya, toolsnya ya. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita harus memperbanyak job enrichment, namanya sama job enlargement. Ya. Ada pengertian di situ, pengayaan tugas sama vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita mau nyiapin kandidat itu harus sering dimutasi Bapak Ibu, dirotasi, diberi pekerjaan yang banyak agar dia memahami banyak aspek dalam organisasi kita. Kemudian ada on job training dan penugasan khusus atau special assignment. Jadi kontrak ya baru. Nah, ada pementoran, kemudian pelatihan dan rotasi atau transfer pekerjaan. Nah, kalau Bapak Ibu di tempat yang ini mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau maksimal 4 tahun kita lakukan job rotation secara smooth gitu ya.
Tujuannya apa? Kalau dia sedang kita siapkan untuk menjadi pemimpin, itu hal yang penting buat dia mengetahui banyak sisi, banyak kedalaman dalam organisasi kita. Ya. Ada juga nanti action based learning sama cross training. Ya. Nah, apa namanya? Kalau tadi Bu Dokter menyebutkan kita harus belajar juga dengan topik-topik yang lain di dunia saat ini atau sekarang ini ya. Kalau di itu cross training namanya. Kalau di telemanagement namanya cross training ini. Nah, ada perbedaan antara training Bapak Ibu sama development. Jadi kalau training itu hanya untuk fokus ke skills, tapi kalau development itu kita pembentukan karakter, pembentukan daya juang, pembentukan daya tangguhnya gitu. Ya, itu development namanya ya. Dan untuk mengisi pos-pos penting di ini kita. Lalu apa namanya planning untuk performance itu kita setting kayak begini Bapak Ibu ya. Jadi ini tiap tahun ada kegiatan planning, penyusunan goal setting, managing sama evaluating itu ya. Oke. Ini jabaran dalam bentuk versi yang lain secara visual ya. Bagaimana kita menurunkan performance penyusunan performance untuk kandidat suksesor itu dari atas sampai ke bawah. Ya, ini visualisasinya kira-kira kayak begini. Atau berdekatan dengan penyusunan KPI tadi. Karena masih ingat tadi ada proses bahwa si kandidat harus kita beri KPI yang baru, yang khusus gitu ya. Oke. Ini adalah siklusnya dalam 1 tahun. Jadi saya tulis di situ ada Q3, Q4 itu kuartal ya. Atau ada juga yang menggunakan pendekatan triwulan. Jadi kita membagi dalam 1 tahun itu periode untuk evaluasi. Ini bagaimana kita mengevaluasi progres dari si talent tadi itu. Ya. Jadi ini adalah rangkaiannya. Ya. Nah, kemudian ada proses coaching counseling apa namanya terhadap kandidat, ya, terhadap kandidat suksesor tadi itu. Dan itu khusus Bapak Ibu biasanya di setting itu memang ada setiap bulan dia harus menerima coaching dan counseling. Ya, jadi bagian dari progresnya. Dan biasanya seseorang yang disiapkan sebagai suksesor itu dia paham bahwa dia masuk radar gitu atau dia sedang dalam proses untuk dikader di perusahaan gitu atau di organisasi dan makanya dia apa namanya diharapkan apa namanya menjalani secara serius gitu. Oke, ada kontrak khususnya gitu. Walaupun sifatnya masih selection ya, masih selection. Lalu penyusunan karir planning apa namanya bagaimana si karir planning itu baik dia ke atas maupun dia ke samping kiri kanan ya. Jadi yang tadi disebutkan secara horizontal maupun secara vertikal itu bagian dari kita menyusun step by step atau flow karir planning buat si kandidat. Oke. Ini beberapa manfaat karir planning yang bisa kita urai Bapak Ibu ya, termasuk untuk mendorong pertumbuhan pribadi gitu. Ini flow-nya, tahapan-tahapannya yang masuk ke subjek planning tadi ya. Oke. Nah, karir pet ini Bapak Ibu ada 2 di organisasi itu. Jadi ada yang dia karir struktural, ada track profesional. Nah, ini bagian dari kompetensi tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau karir struktural itu dia ke atas, ya. Kalau karir kompetensi atau kompetensi struktural, ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini misalnya seorang akunting, dia mulai dari level basic, intermediate, sampai ke senior advisor gitu ya. Jadi ada 2 di organisasi mesti memiliki dua karir pet ini dia. Ada seseorang yang memang nanti tidak akan menjadi pemimpin gitu. Tapi dia harus tetap naik gitu secara kompetensi dan secara karir. Maka dia masuk ke dalam track profesional namanya. Gitu. Dan ada sebagian yang 3% tadi yang kita sebut dia nanti akan menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan. Maka di samping dia memiliki track profesional, dia juga harus mengikuti atau memenuhi standar kompetensi struktural atau track struktural. Ya, oke. Baik ini
bagaimana kita mematchkan antara kebutuhan karir karyawan sama kinerja organisasi. Jadi Bapak Ibu perlu tanya karyawan itu di organisasi kita itu harus jelas dia mau kemana di dalam organisasi kita, dia mau menjabat apa, dia mau kepingin di mana posisinya di suatu saat waktu, dan kita membantu mereka gitu ya. Nah ini jarang ditanyakan ini kepada karyawan gitu ya di organisasi. Yang penting asal kerja sudah, alhamdulillah gitu ya. Tapi ini hal yang penting Bapak Ibu, karena ingat tadi perubahan di awal, ada environment yang sedang berubah, itu adalah pekerja-pekerja cerdas itu dia mencari sistem development di organisasi yang baik, baru dia masuk ke situ gitu ya. Itu yang pilihan utama mereka gitu. Nah, eh, dampak sendiri Bapak Ibu ya, apa namanya? Jadi kalau klasikal mentoring nomor 20% itu berpengaruh pada pengembangan orang. Tapi yang paling banyak itu memang aspek yang berpengaruh dalam pengembangan kandidat itu pada saat dia job experience. Jadi kalau di Astra itu calon pemimpin itu akan diminta memimpin cabang yang progresnya paling buruk. Jadi dia diuji di situ. Gramedia juga cara menguji calon pemimpin di Gramedia begitu. Dia ditempatkan di toko-toko yang penjualannya sangat rendah itu atau sedang menurun kinerjanya. Maka calon pemimpin ditempatin di situ, di challenge gitu untuk mengubah kondisi tersebut menjadi lebih baik gitu. Itu namanya on the job experience contohnya. Oke. Nah, inti materi kita tuh di sini Bapak Ibu kalau kita melihat secara visual. Ya, slide terakhir ya, Pak. Contoh ini adalah roadmap. Iya, ini slide terakhirnya. Jadi kalau kita ngelihat secara visual gimana sih succession planning itu ya kayak begini kira-kira. Mulai dari apa namanya level yang paling kiri, misalnya staff, ada yang kita mau promosikan menjadi officer, officer nanti di promotion menjadi manager, manager menjadi senior manager sampai ke level BOD atau board of director gitu. Nah yang hitam-hitam itu Bapak Ibu itu adalah sekolah tadi, nama, metode atau istilah yang kita gunakan untuk succession planning-nya. Kalau ODP itu Officer Development Program. MDP yang ada di bawah manager itu Manager Development Program. LDV itu Leadership Development Program. EDP Executive Development Program. Nah, masing-masing program itu, development program itu ada penekanannya. Penekanannya yang mana? Yang atas itu Bapak Ibu, yang di warna jingga-jingga itu. Kalau di level BOD ya mereka harus bisa memimpin bisnis. Ya, kalau di level senior manager mereka harus bisa memimpin organisasi. Jadi ini dipecah-pecah dan dikonsentrasikan ke dalam sebuah modul yang kita siapkan untuk memimpin manajer di masing-masing posisi tersebut. Nah ini kok ada 5 level Pak Alfat, dari mana ini? Ya kita ngelihatnya dari struktur organisasi dari bawah sampai atas. Ya, nah, balik lagi ke struktur. Ya. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau simpulkan planning-planning yang tadi disampaikan, nah, ini bentuk secara visualnya. Nah, tinggal sekarang kita punya berapa layer di organisasi kita. Mungkin kita hanya punya 3 layer gitu ya. Dari mulai staff, misalnya supervisor, manager langsung ke CEO gitu. Berarti punya 3 layer. Nah, 3 layer itu ada sekolahnya berarti nanti kita susun di dalam. Nah, inilah yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang sudah mapan, Bapak Ibu, dalam menyiapkan kader-kader dalam menyiapkan succession planning mereka untuk memimpin organisasi. Itu sebabnya beberapa organisasi yang sudah sangat mapan, bisnis mereka akan tetap sustain, akan tetap growth, karena kuncinya ada di sekolah-sekolah ini. Ada di cara mereka menyusun succession planning-nya. Jadi ketika estafet kepemimpinan itu berganti, organisasinya nggak goyang, bisnisnya nggak goyang, tetap tumbuh. Kuncinya di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Baik, kita diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup layarnya, Coach? Ya. Terima Ya. kasih, jazakallah khair, Coach Alfat. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih yang rajin belajar, para pembelajar, Bapak dan Ibu para pembelajar.
Walaupun tadi mungkin ada yang ngerti, ada nggak ngertinya ya, karena kan banyak istilah yang itu namanya share konteksnya, karena beliau memang bergelut ya di bidang manajemen SDM. Semua istilah-istilah itu mengalir gitu aja, padahal ibu-ibu mungkin nggak familiar gitu ya. Jadi misalnya contohnya KPI, KPI dari tadi ya Coach Alfat bicara KPI itu adalah Key Performance Indicators atau ya indikator keberhasilan gitu ya, indikator kesuksesan atau ya kaitan dengan prestasinya. Kemudian kalau kita lihat yang disampaikan oleh Coach Alfat ini, terutama kaitannya adalah jika merit system itu berlangsung ya dengan baik. Apa itu merit system? Artinya mekanisme promosi, nominasi dan proyeksi ya. Seperti itu atau dibalik nominasi, proyeksi, promosi itu berjalan dengan merit system, artinya dengan adanya objektivitas ya, ada kemudian parameter yang jelas gitu. Bukan hanya masalah kedekatan ya. Walaupun kalaupun tadi ada kaitan dengan kedekatan atau trust, kepercayaan, ada juga kaitannya karena tadi ada check and recheck, bahkan juga mencoba melihat rekam jejak dia di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dan kemudian terlebih lagi yang kita lihat tangkap dari sini adalah bagaimana menghargai SDM sebagai intangible asset gitu. Selama ini orang berpikir oh yang namanya perusahaan atau ya tadi profit company itu adalah yang gedungnya tinggi, gedungnya besar, kemudian kelihatan bonafit gitu ya, megah dan seterusnya. Padahal sekarang banyak anak-anak muda tadi yang disebutkan mereka memilih ya fleksibel, sebentar mereka ada di Singapura, sebentar mereka ada mungkin di apa di Eropa dan seterusnya, yang kadang cuma modal laptop lalu kayak nongkrong di kafe gitu ya, tapi sebenarnya dia menjalankan satu tugas yang penting. Jadi sekarang pergeserannya ada orang lebih melihat aset tak terukur itu adalah SDM. Makanya sebutannya adalah bukan lagi katakanlah sekedar pekerja, tapi human capital ya. Human capital dengan tacit knowledge yang dimiliki kayak gitu ya. Kayak ada satu kampus misalnya, kampus di Indonesia gitu, misalnya UI lah katakan. UI itu dianggap masuk dalam world class ranking university. Padahal kalau lihat dibanding kampus-kampus luar negeri, bangunan fisiknya biasa biasa banget gitu ya dan segalanya. Tapi yang dianggap intangible asset adalah masuk mahasiswanya karena kualifikasinya atau kualitas para penelitinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini buat para pemimpin di sini ada owner-owner beberapa yayasan sekolah, ada Bu Rita ya dengan Ustadz Rehan suaminya yang memiliki beberapa pesantren. Kemudian juga ada Bara juga yang memiliki yayasan yang pendidikan untuk memberangkatkan orang anak-anak sekolah di Turki. Pasti banyak yang ingin dielaborasi ya. Tadi mungkin meraba-raba ya karena banyak istilah-istilah yang tadi orang perlu share konteks bersama untuk bisa langsung masuk. Nah, biasanya yang langsung masuk walaupun nggak begitu ngerti istilah-istilahnya semua, istilah-istilah dalam bahasa Inggrisnya, tapi mengerti alurnya gitu ya, mengerti alurnya dan sebagian mungkin sudah menjalaninya gitu ya. Nah, kita buka forum tanya jawab terutama yang ingin benar-benar kiat-kiat how to-nya gitu ya, kiat-kiat praktisnya. Sekarang udah mengerti urgensinya itu ya, perlunya ada perlakuan yang fair, yang adil. Bahkan tadi kata coach ya perlu kalaupun layernya atau lapis-lapisnya cuma sedikit tapi ada musyawarah ketika mereka ingin mempromosikan seseorang berdasarkan penilaian-penilaian yang objektif, rasional dan seterusnya. Dan saya juga menggarisbawahi sama di sini faktor karakter. Itu juga satu hal yang menurut saya sangat fundamental ya di samping skill, knowledge dan lain-lainnya. Oke, saya buka pertanyaan yang mau langsung on cam atau unmute, buka suara. Ya, Rita atau Bara?
Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mm-mm. Nggak apa-apa, Wiwin. Boleh. Ini yang penting suaranya di unmute. Ya, Bu ya, begitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mantu saya nih. Oh, begitu ya. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, Ibu. Ibu. Ayo di elaborasi biar lebih paham. Boleh nanti dikasih juga apa rekamannya. Pak Gunawan deh dipeloporin nanya Pak. Dipelopori ya. Iya, Ya, ibu-ibu jadi malu. ini banyak Bahasannya masalah berat nih saya. soalnya. Banyak masalah nih saya Bu Dokter. Ya, iya, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau saya bertanya ini Coach Alpat pasti paham nih gitu loh. Karena apa sudah membersamai saya di Masya Allah. Yayasan Ngelola SDM itu. Hanya ketika beliau sibuk kemarin akhirnya nggak nyambung lagi gitu. Padahal sudah sekian waktu membersamai kita di yayasan Masya Allah. berkenaan dengan pengelolaan SDM ini. Ya sampai saat ini coach ya kita belum punya tools ya untuk melakukan talent management. Kan kita yayasan lembaga ini cuman kecil Bu Dokter ya. Ya, Artinya SDM-nya cuman ya sekitar 50 orang lah. ya. Itu ngelola apa SMP, SMA, pondok pesantren, terus kemudian PAUD dan rumah tahfidz gitu ya. Berapa Itu orang tuh muridnya? kalau di SMP SMA sekitar 200-an, Masya kalau di Allah. Geraha itu sekitar ya 300-an lah Luar biasa. untuk pengelolaan. Nah, memang untuk pengelolaan yang ada kita belum punya tools untuk talent mappingnya. Talent mappingnya kita belum punya, sehingga untuk mencari SDM yang handal ini kita pakai perasaan aja. Oh ini cocok, nggak cocok gitu. Jadi KPI-nya juga belum kita jalankan itu berkenaan dengan KPI SDM-nya. Nah ini kira-kira untuk di lembaga seperti pendidikan, ya lembaga yayasan yang ngelola pendidikan itu penyederhanaan daripada talent management sampai suksesi tadi itu karena SDM-nya cuma itu doang gitu loh. Kepala sekolahnya dari dulu ya itu sampai pensiun baru ganti gitu. Jadi mutasinya ya kemana ya? Seumur hidup ya. Ya Seumur hidup. seumur hidup akhirnya di situ aja. Sih juga agak repot SDM-nya gitu kan. Begitu satu dipindah, nah yang lainnya siapa yang ngisi gitu banyak. Jadi masih serba bingung. Artinya kalau tadi kan perusahaan besar ya. Kalau di lembaga pendidikan seperti ibu-ibu di sini kan juga ngelola banyak lembaga pendidikan ya. Nampaknya kalau dikerucutkan pada pengelolaan lembaga pendidikan itu seperti apa untuk melihat talent manajemennya ya Ya, supaya apa? kebanyakan yayasan pendidikan nih, Bara, Ya, jadi ini Institutin, nanti jadi Pelita. apa? Ngecek ini terutama melihat potensi dokter ya Bu Dokter. Iya, Melihat iya. potensinya apa ya kira-kira? Ini nggak cocok. Itu perasaan nggak cocok. Tapi memang kita belum punya toolsnya untuk apa itu untuk menyatakan dia cocok atau tidak itu KPI-nya juga belum ada yang kita terapkan gitu. Baik itu saja Bu Dokter karena mungkin lebih mengerucut lah menurut saya ke Ya, pendidikan gitu. Jadi biar lebih fokus kita karena banyak di pendidikan nggak di perusahaan gitu. iya, Lebih iya. praktis seperti apa. Ya, Itu Coach aja. Alfat, silakan dijawab, Coach. Oke. eh, jadi ada kalau situasi saya off cam dulu ya Bapak Ibu karena biar saya beberapa kali terlempar ini tadi.
Jadi Iya, kalau untuk ah, organisasi yang seperti di sekolah, organisasi di sekolah, eh, sekolah ini kan salah satu unit di bawah yayasan. Biasanya kan begitu. Salah satu unit, kalau di yayasan itu kalau kita baca tuh biasanya mereka bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan, utamanya begitu. ya, Nah, di jadi karir karir kalau dia karir kalau kita bicara karir karir planning atau karir path tadi mungkin tidak panjang eh, di organisasi tersebut. Nah, ada satu challenging untuk yayasan yaitu namanya pengembangan. Kalau di pengembangan organisasi kita berbicara mengembangkan unit-unit lain. Ini tantangan semacam tantangan bisnis gitu atau tantangan di pengurus yayasan untuk mengembangkan anak-anak yang lain di luar pendidikan. Baik itu dia menambah jumlah unit di pendidikan maupun diversifikasi amal usaha. Kalau di yayasan kan biasanya menyebut amal usaha di bawah yayasan. Sehingga pertama kita menciptakan proses career planning yang punya ragam gitu nanti. Ini sudah punya ragamnya satu sisi secara horizontal. Yang kedua ke atasnya juga makin panjang gitu nanti. Atau setidaknya memiliki jenjang yang lebih baik gitu. Eh, ada nggak contoh bukti yang atau contoh real di mana bermula dari badan hukum yayasan terus berkembang menjadi organisasi besar? Ada di Bandung ada. Contoh misalnya saya sebutlah, misalnya seperti Rumah Zakat ya. Rumah Zakat sendiri itu berkembang dari sebuah yayasan berawalnya sampai kemudian menjadi pengembangan organisasi di aspek yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, nggak apa-apa sih kalau misalnya satu organisasi atau seperti sekolah begitu ya ketemunya apa kata anak sekarang tuh lu lagi gitu empat L itu. mm-mm. Cuman pastikan bahwa karena ada titik jenuh nanti yang Bapak atau kita sebagai pengelola akan alami terhadap SDM. Nah, titik jenuh itu ada masanya dia. Dan pada saat itu SDM tidak akan banyak bisa produktif gitu. Ini salah satu contoh kasus yang banyak saya temuin di beberapa organisasi. Jadi ketika apa namanya eh, ketika sistem yang tadi belum kita selesaikan atau belum kita susun dengan baik, satu sisi tidak menemukan apa namanya muara kemana untuk melanjutkan kompetensi gitu. Untuk tools sendiri eh, secara teknis penyusunannya memang kita perlu susun walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana nggak apa-apa yang bisa kita jangkau oleh organisasi kita masing-masing. Tapi ini bagian dari tahapan penting di organisasi untuk menguatkan secara manajerial gitu. Nah, talent mapping mungkin kalau untuk talent mappingnya sendiri tools dan lain sebagainya itu banyak ya Pak Gun, Ustadz Gun yang bisa di itu teman-teman di mana di psikolog biasanya banyak punya alatnya untuk memapping talent eh, apa namanya bisa kita pakai secara teknis di organisasi. Kalau suara saya apa jelas terdengar di sana? Jelas, jelas. Jelas. Pak Gunawan gimana jawabannya Coach? Jelas ya. Jelas dengar. Oh jelas. Tertangkap ya? Ya, Bara ini on cam mau nanya juga kah? Kan dia juga punya yayasan pendidikan. Jadi ibu-ibu ini punya komunitas perempuan Terang Nusa kalau tidak salah. Itu para pendidik, ada para psikolog, ada semua bergerak di bidang pendidikan, tapi ibu-ibu semua ya. Banyak yang punya sekolah juga atau kepala sekolah.
Jadi menurut saya tadi, menurut Coach Alfat, walaupun cenderungnya ya, cenderungnya tidak ada sirkulasi, tidak ada rotasi atau mutasi, tetap perlu ada upgrading ya. Katakanlah mungkin studi banding ke sekolah lain atau apa. Jadi terus ada dinamika juga, kalau enggak istilahnya bisa terjadi kebosanan benar ya, kejumutan dan seterusnya. Dan nggak memunculkan inovasi-inovasi baru kalau cenderung ya sudah pewek nyaman dengan mekanisme yang ada, struktur yang ada gitu. Jadi perlu ada terobosan-terobosan juga menurut saya. Makanya di ilmu knowledge management ada yang disebut creative chaos. Kadang-kadang kondisi chaos dan kutip ya, instabilitas bisa memunculkan kreativitas kalau dikelola dengan baik. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Bara, Ina, mana nih yang punya? Ya, siapa yang mau nanya? Menyimak dulu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya Ya, Bu Mar'ah Solihah, silakan. iya mohon maaf ini juga on Ya, nggak apa-apa, off off cam. cam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak unik sedikit. Memang kalau untuk yayasan pendidikan, saya di rumah ada sekolah tahfiz balita dan anak Setaba Cahaya Firdaus. Ini sudah berjalan sekitar 5 mau 6 tahun gitu, sudah 11 angkatan karena dia per semester gitu kan. Nah, kalau rekrutmen ustazahnya itu ya biasanya hanya apa ya, buka lowongan kerja gitu ya kan, istilahnya dengan syarat bisa baca Quran atau sudah punya hafalan, dan kemudian kalau bisa diterima gitu. Nah, kemudian kalau apanya, ini mohon maaf kalau tidak terlalu nyambung sama ininya ya. Nyambung aja kok. Kemudian kalau untuk bagian apa, misalnya kita sebut kepala sekolah ya, kalau ininya musyrifahnya gitu, yang Ya. pengelola adminnya. Nah, itu memang sejak awal sampai sekarang tidak belum berganti lah, belum berganti gitu. Hanya ustazahnya saja yang, karena kami mensyaratkan dia single gitu. Kalau udah nikah udah keluar gitu. Kecuali yang bagian admin ini kan memang dia posisinya walaupun udah menikah tetap ya dengan kesibukan rumah tangganya atau masalah keluarga besarnya gitu, tetap megang gitu, tetap dikelola gitu sekolah tahfiz kami. Nah, kemudian mungkin yang agak ininya nanti agak kesulitannya itu di misalnya rekrutmen. Memang selain rekrutmen ini untuk perpindahan kelas ya, maksudnya kenaikan level, kenaikan tingkat, itu kan dia tidak seperti sekolah SD misalnya yang 6 tahun dia terikat gitu sampai selesai. Karena dia sistemnya per level gitu, nanti kalau ada yang nggak mau lanjut, ya udah keluar gitu misalnya. Nah, ini mungkin saya terfikirnya bagaimana tadi mungkin mengelola manajemen gurunya mungkin gitu ya, supaya anak-anak itu tetap menyenangkan sekolah tahfiznya. Sekolah tahfiznya sampai dia selesai misalnya 30 juz gitu. Walaupun memang kalau sisi pendidikan yang lainnya mereka misalnya pagi sekolah SD, sore baru sekolah tahfiz seperti itu. Itu satu. Jadi memang mungkin tadi pola rekrutmen gurunya sesederhana itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua baru 1 tahun, 2 tahun lah berjalan 2 tahun ini kami buka sekolah Raudatul Atfal. Nah, memang awalnya itu untuk apa ya, yang balita pagi yang dia menghafal Al-Quran sejak usia 3 tahun, ketika dia masuk usia TK gitu,
dia harus cari sekolah di luar gitu ya yang pagi, kemudian dia hanya bisa sekolah siang. Sementara mungkin kalau untuk balita menghafal siang hari itu udah agak kecapean, ngantuk gitu kan. Nah, jadi kami buat sekolah RA itu salah satunya untuk misalnya dia tetap Terpadu menghafal ya, pagi, terpadu. menghafal dulu di Setaba sampai jam 11 atau setengah 12, nanti baru kita tambahkan eh, Kurikulum materi kan. rotator atfal, ya gitu. Nah itu untuk apanya? Pertanyaannya apa Mbak Marah untuk Ya coach? ini kalau yang untuk apa ya? Untuk sekolah tadi sebenarnya itu pertama untuk mengembangkan lah mungkin bahasanya gitu ya, Ah, mengembangkan supaya kembangan. sekolahnya ini tahfiznya lebih lebih menarik istilahnya, lebih Oke. bagus lagi kualitasnya gitu. Nah satu lagi Bu Dokter, Ya, ya, silakan Mbak Marah. satu lagi terkait majelis taklim ibu-ibu nih. Ah, Ah, saya pikirkan memang baru setelah saya bergabung, sementara ini kan mereka berjalan itu sebelumnya hanya yang penting ketua aktif gitu, kemudian ada yang membantu gitu, ada stafnya. Kami ya, bilang dulu yang gerak itu cuma ketua sama humas. Humas itu sudah mencakup bendahara gitu. Kemudian sekretaris pun waktu itu belum ada namanya ya. administrasi gitu Mm-mm. secara rapi. Nah, baru kemudian 1 tahun satu periode inilah 5 tahun gitu ya. Ini baru berjalan 3 tahun, baru dirapikan kepengurusan, Hmm. baru buat Strukturnya. semacam surat SKT, surat keterangan terdaftar di Kemenag, difasilitasi oleh KUA kalau di kecamatan. Hmm. Nah, hanya ya roda organisasinya jadi agak tadi seperti saya bilang sederhana juga gitu kan. Ya, ya. Eh, namanya ibu-ibu, saya bukan mengecilkan posisi saya memang di sini ketua ketua majelis taklim gitu ya di lingkungan lah. Kalau Mm-mm. lingkungan itu sekitar RT RW gitu kan. Ya. Nah jadi eh, untuk mengembangkan gitu ya istilahnya mungkin SDM, kadang Mm-mm. ibu-ibu ini masih mungkin kalau yang saya bilang dia berpendidikan S1 gitu, sibuk dengan organisasi yang lainnya gitu. Jadi kurang-kurang Waktu, kurang berkiprah di waktu. majelis Hmm. taklim, gitu. Sementara yang lainnya mungkin yang ibu-ibu rumah tangga aja gitu. Kadang saya suka butuh effort lebih Ah, untuk iya. bisa menggerakkan mereka gitu sebagai layaknya sebuah organisasi gitu. Mungkin itu apa Ya. Bu Dokter Oke, sekedar jazakillah Mbak curhat. Marah. Terima Coach kasih. Alfa Assalamualaikum. tertangkap ya pertanyaan Bu Marah Soliha ini terkait satu rumah tafis beliau yang tadi belum memang cenderung nggak ada pergantian dari segi pengurusan. Yang kedua, Majlis Taklim yang beliau kelola. Silakan Coach. Oke, terima kasih Bu. Eh, saya juga mau sekalian sharing ini. Kalau dengan rumah tahfiz ya atau bapak ibu yang merasa mengelola lembaganya masih kecil gitu. Ya, eh, buat saya juga ada mengelola di sini sebuah sekolah masih kecil, guru juga masih sedikit, baru merintis dan saya mendampingi dari awal. Jadi ini sekolah berkebutuhan khusus ceritanya buat anak-anak yang di bawah umur apa namanya masih ada yang balita, bahkan ada yang apa namanya misalnya dengan speed delay, cerebral palsy dan lain sebagainya. Nah organisasinya memang kecil gitu dia, jadi tidak tidak banyak intervensi sistem yang apa namanya yang apa jelimet gitu ya atau merit system yang uh, uh, rigid gitu. Tapi yang menarik adalah saya sama si owner ini punya mimpi gitu bahwa 3 tahun dari sekarang lembaga ini harus begini, harus begitu gitu. Mm-mm.
ya harus mencapai ini, harus mencapai itu. Nah, kita berangkatnya penataan organisasi itu dari ujung dulu, dari ujung itu. Tahun ini apa yang dicapai, yang ingin dicapai sama si owner, nah kita terjemahkan dalam bentuk strategi sama struktur organisasi yang tadi. Kalau teknisnya kira-kira begitu. Tapi eh, apa namanya? Saya melihat bahwa nggak masalah gitu kalau misalnya ibu-ibu juga jangan rendah hati nanti tiba-tiba oh, masih ini rumah tahfiz Pak Alfat. Rendah Enggak. hati boleh, nggak Jadi boleh rendah diri, saya minder. ngelihat dengan iya betul. Kalau sebuah organisasi itu dikelola dengan baik, ditata, ya, sunatullahnya dia akan membesar. Karena kita sedang menyusun fondasi yang kokoh untuk dia menerima amanah yang lebih besar. Harus sabar Ya. ya. Nah, ya rangkaian proses penataan itu memang membutuh waktu, butuh kesabaran, dan kita tidak hanya fokus di satu aspek itu, di satu mata rantai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, selama kebaikan itu kita organisasi kita tata, Bapak Ibu, proses pengkaderan SDM, pengkaderan itu tidak melulu soal dia harus ini ya nanti, oh ini jabatannya udah habis mau dikemanain lagi begitu misalnya. Kalau di sekolah itu kan kepala misalnya contoh kepala sekolah dia 4 tahun menjabat, habis itu dia balik lagi jadi guru biasa, dirotasi. Nanti yang dulu pernah jadi anak buahnya menggantikan dia lagi menjadi kepala sekolah. Ketemu lagi muter-muter di situ begitu. Ya. Nah, itu bagian dari challenging organisasi. Kita menyiapkan kanal-kanal baru untuk mereka berkarir. Karena sayang Bapak Ibu kalau pada masa tertentu kompetensi itu biasanya suka menemukan titik jenuhnya gitu. Jadi memang harus ada refreshing termasuk dengan salah satu refreshingnya itu ya pelatihan atau terus belajar. Nah, tapi Bapak Ibu kalau sudah memiliki, saya ada contoh juga beberapa yayasan ketika SDM-nya sudah apa namanya memiliki kompetensi yang mapan, malah sekarang apa namanya bisa bersaing memimpin apa namanya BUMD di kota-kota tertentu. Saya punya banyak contoh itu yang berangkatnya dari ngelola rumah tahfiz, dari ngelola sekolah, gitu. Manajer di sebuah apa namanya klinik gitu. Tapi masuk ke dalam radar pemilihan atau kontestasi pemilihan direktur BUMD. Itu karena apa, Bapak Ibu? Karena organisasi yang mereka pimpin sebelumnya sudah menerapkan apa namanya? Bukan organisasi yang besar gitu, tapi menerapkan sistem yang baik gitu. Nah, ya. Ini saya ada beberapa contoh kasus kayak begitu di Magelang, di Banjarnegara ya. Apa namanya? Jadi saran saya pertama jangan rendah diri, ada organisasi masih kecil ya kita kembangkan terus gitu. Nah, soal sistem ini kalau kita terapkan yang apa namanya kompleks gitu ya tidak perlu karena memang ada ukurannya Bapak Ibu. Ada ukuran sempit, ada ukuran sedang, ada ukuran luas gitu. Ya. Ukuran sempit manajemen SDM itu di rekrutmen ya areanya rekrutmen, pelatihan dan pengembangan itu area Nah, itu sempitnya sama rekrutmen, penggajian. Jadi pelatihan, pengembangan. itu area sempit. Iya. Ya, dan penggajian satu lagi, Bu. Itu area sempitnya. Kalau kita mau up lagi, baru masukin ke area sedang, yaitu memasukkan manajemen kinerja. Ya, kita pakai tadi, misalnya pakai KPI atau job desk, gitu. Terus dipasang target, gitu. Jadi tetapkan target per jabatan. Nah, kalau yang area luas ini, Bapak Ibu, baru kita bicara soal apa namanya talent management yang ini tadi. Nah, seiring dengan kita menyusun sistem di internal, Bapak Ibu sebagai pengelola yayasan, Bapak Ibu sebagai owner atau pemimpin tadi perlu mengembangkan organisasi juga dari sisi amal usaha. Bukan berarti nambah amal usaha baru, tapi membesarkan bisnis atau membesarkan organisasi itu menjadi tanggung jawab
apa namanya pendiri atau menjadi tanggung jawab direktur, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi kita juga menyiapkan buat SDM kita ini kalau dia sudah pada masa maturity gitu, kompetensinya matang gitu, nanti banyak yang terjadi dia mohon maaf ya, migrasi ke perusahaan yang lain gitu. Nah, kan enakan tetangga sebelah dong, udah jadi tinggal ngambil gitu. Nah, itu ada beberapa owner nggak mau begitu gitu. Dia udah dilatih, dididik susah payah, giliran udah mateng diambil sama orang lain. Kenapa kita sendiri nggak ngambil gitu dengan menyiapkan kanal-kanal baru gitu. Ya. Itu teknik pengembangan yang lain yang pernah saya temuin di lapangan dilakukan oleh beberapa yayasan gitu. Beberapa sekolah, beberapa organisasi. Oke. Coach, kalau terkait dengan Majelis Taklim gimana tuh? Nah, Majelis Taklim ini organisasi tapi menurut saya apa namanya apa ya, Nggak bisa dia rigid kurang ya. ada ikatan lah begitu ya mungkin ya. Mm. Ya nggak bisa rigid juga begitu karena ikatannya nggak ada gitu, ikatan hukumnya itu community crowd gitu tapi lebih terorganisir lah gitu ya. Keikhlasan Tapi jadi bukan berarti judulnya. juga bisa kita jangan juga kita pahami bahwa ini kita biarin gitu aja gitu kan, ini potensi kebaikannya juga Tapi banyak kelola gitu ya. Cuma mungkin kalau untuk Ya lebih berkembang kepada pengelola jadi yang lebih sulit ya, Coach, atau gimana? Untuk berkembang. Berkembangnya tujuannya ya kalau ya Mungkin mungkin terkait misalnya begini suksesi Bapak Ibu, ada kepemimpinan apa juga namanya, nanti ke depannya. suksesi kepemimpinan juga. kalau di kalau majelis taklim ini biasanya lebih kepada aklamasi ya, gini ya, atau Iya, kesepakatan sosial yang lebih apa namanya lebih ringan, iya. eh, apa namanya di antara anggota atau membernya begitu ya. Oke, Tidak terlalu terikat ya, hanya karena mungkin dia satu Betul. komunitas seperti itu ya. lebih sukarela ya. Sebenarnya walaupun tadi seperti masjid ketika dikelola juga bisa jadi hal yang serius. Kalau masjid misalnya, itu kan awalnya orang-orang yang ingin beramal soleh ya, memakmurkan masjid. Tapi ternyata ketika Iya betul. pengelolanya profesional seperti Jogo Karyan, oh jadi bisa menjadi rujukan di seluruh Indonesia juga. Oke, satu penanya lagi ya, Mbak Mara. Lebih kurangnya Ya, terima kasih. ya. Terima kasih. Oke. Satu penanya lagi sebagai penanya terakhir. Saya penasaran nih, Mbak Bara maunya menyimak saja. Berarti mana Mbak Rita? Mbak Rita, sekolahnya di Aceh ini. Ya rata-rata semua sekolahan ini ya, yayasan pendidikan, dakwah. Nah, di sini ada. Organisasi, coba organisasi. Itu siapa tuh? Mas Rahman ya? Iya. Ya, nah pakai namanya Basma. Ayo ya, terakhir ada laki-laki yang nanya juga lagi. Udah nggak apa-apa, sharing aja ya. Ya, sharing, nggak mesti nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sita, Ya, kemudian Coach Alfat dari Bali jauh-jauh ini. Saya aktif di beberapa organisasi ya. Ya misalnya organisasi ulama. filantropi ya, kemanusiaan. Misalkan saya diminta untuk jadi Dewan Pengawas Syariah di Rawi, ya Rumah Amanah Wakaf Indonesia, kemudian di Geras Khairiyah Indonesia, LAS itu. Kemudian aktif juga misalkan organisasi keagamaan ya, organisasi ulama. Kemudian ngajar di sebuah lembaga pendidikan di kampus Bakri ya, dari 2016 sampai sekarang. Dari sekian pengalaman ya,
di berbagai macam organisasi, baik itu ormas maupun lembaga pendidikan, untuk menciptakan SDM yang katakanlah profesional, handal, kemudian punya militansi, loyalitas dan seterusnya. Amanah. Mohon maaf Coach ya, itu ternyata tidak bisa dilepaskan dari insentif yang besar. Walaupun ikhlas itu penting, militan itu penting, tapi pada faktanya ya, ketika misalkan ada seorang guru atau seorang dosen misalkan ngajar di sebuah lembaga pendidikan, insentifnya itu biasa-biasa saja. Ketika ada acara di luar yang lebih, katakanlah insentifnya lebih gede, maka dia akan izin untuk hadir dalam sebuah seminar yang sudah jelas transportasinya dan seterusnya. Misalkan di kampus Bakri itu ya, saya perhatikan insentifnya agak besar daripada lembaga-lembaga yang lain. Saya kan ngajar di Baitul Quran, pernah ngajar di Al-Qudwa gitu ya. Itu sangat sangat complang gitu kan. Ya artinya banyak pendidikan-pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam itu layahya walayamut gitu ya. Namanya Islam tapi kadang sisi lain nggak Islami gitu maksudnya. Gurunya katakanlah disuruh tajarrud, ikhlas, totalitas, tapi pemberian dari yayasan itu ya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi sebenarnya PR terbesar bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama ya, atau ormas-ormas Islam, bagaimana menumbuhkan ekonomi ya, supaya rofahiyah, kesejahteraan itu tercapai. Ketika di lembaga itu ada kesejahteraan, ya bukan hanya keadilan aja, maka orang itu akan merasa betah di situ, apapun ormasnya, apapun partainya gitu ya. Ketika ada manis-manisnya akan betah di situ. Ini bukan berarti mengesampingkan keikhlasan, bukan berarti mengesampingkan tajarrud dalam berorganisasi, karena kita sama-sama paham al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Coach Alfat ya, bagaimana lembaga-lembaga Islam itu ya bisa punya kemampuan finansial, ya. Artinya ada keseimbangan antara spiritual dengan madiyah, dengan materi itu. Karena ketika terjadi ada keseimbangan, insya Allah para karyawannya, para pengurusnya akan punya wala loyalitas yang yang luar biasa, yang tidak akan pindah kalian hati gitu kan. Tapi ketika ada pilihan di tempat lain itu katakanlah lebih menjanjikan, lebih disiplin, lebih dihargai, baik secara materi maupun spiritual, tentu orang itu akan pindah. Dan itu sesuatu yang wajar saya kira. Nah, PR kita bagaimana itu menempuhkan organisasi yang mandiri secara ekonomi, katakanlah majelis taklim yang mandiri secara ekonomi dan seterusnya. Itu Coach, barangkali Coach dari saya. Ya. Baik. Ini menarik sekali topik pertanyaan terakhir ini. Ya. Tadi belum sempat kan, tapi sangat menarik. Saya mohon izin memberi tanggapan. Silakan. Pertama soal jadi kalau kita di lembaga sosial atau itu ada tiga tujuan ya, 3 hal yang menjadi tujuan pendirian lembaga sosial. Kalau dulu disebut sebagai istilah wajihah begitu ya, ada 3. Saya masih ingat itu karena background saya ini 13 tahun di lembaga sosial, tapi lembaga sosial kami alhamdulillah cukup baik di Indonesia ya, dan bisa memberikan hal-hal itu. Yang pertama, lembaga sosial itu untuk kasbul ma'isyah, ya. Untuk tempat mata pencaharian juga gitu. Jadi bukan tempat pelarian sementara orang untuk menjadi jembatan naik ke pos yang lain gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, dia untuk tanmiyatul kafa'ah, untuk penumbuhan kafa'ah, untuk penumbuhan kompetensi. Jadi belajar itu rumah
tempat yang bagus itu di lembaga sosial tuh. Yang ketiga itu untuk nasrul fikroh. Nah, saya ngelihat kalau di lembaga sosial itu keterampilan untuk menciptakan bisnis atau membuat formula yang bisa memberikan kafaah yang layak kepada anggota, kepada karyawan atau kepada itu agak kurang selama ini. Jadi kafaah untuk menciptakan bisnis dan lain sebagainya bertumbuh itu agak kurang. Saya melihatnya di aspek itu. Nah, menyangkut insentif sendiri atau penggajian di dunia SDM itu dikenal dengan kaidah begini. Kompensasi dan benefit itu, compensation and benefit is not a motivator but satisfier. Jadi penggajian itu di dalam manajemen SDM dia bukan motivator utama, tapi satisfaction saja, menyebabkan orang lebih puas bekerja jika dihargai lebih baik atau lebih layak gitu. Tapi dia bukan motivasi orang pertama orang untuk bekerja. Ada sih memang yang berorientasi seperti itu, tidak bisa kita pungkiri juga, dan memang daya tarik. Tapi di dunia SDM sendiri, di dunia talent management, sistem kompensasi yang bagus itu bukan jaminan utama. Dia hanya satisfaction saja dan bukan motivator. Salah satu job satisfaction, karena mungkin kenyamanan bekerja, ya ada pertumbuhan karir, itu juga masuk bab job satisfaction ya. Iya. Ya, yang nomor kalau kita cari di survei-survei, di riset, nomor satunya justru environment tadi, Bu Dokter. Ya, betul. Environment, lingkungan kerja yang bagus dan tumbuh yang bagus itu yang dicari pertama. Baru dia nanti melihat yang ketiga, yaitu di sini berapa sih gajinya gitu, kira-kira gitu. Nah, ya di dunia ini kira-kira begitu kalau hasil riset dari orang termasuk menyebabkan dia resign dan lain sebagainya itu gaji itu nomor 3 urutannya gitu. Nah, tapi kembali ke tadi pertanyaan bahwa lembaga sosial atau yang tadi kita yayasan-yayasan kita memang kurang terampil untuk menciptakan namanya revenue stream ini. Jadi, nah ini bagian dari kompetensi manajemen sebenarnya. Justru challenging-nya kepada pengurus yayasan atau pengurus organisasi sosial. Bagian dari kompetensi untuk menciptakan revenue yang baik buat organisasi. Ya. Nah, baik itu background-nya lembaga amil zakat, lembaga wakaf, sekolah, ya, terutama badan-badan hukum yang berbadan hukum yayasan. Kalau PT kan sudah jelas, gitu ya, memang menciptakan profit, gitu. Tapi kalau di badan-badan non-profit organization, ya, atau lembaga-lembaga sosial, charity, kemanusiaan dan filantropi, skills ini atau kompetensi ini agak terkebelakangkan, gitu ya. Agak kurang terasah ketimbang skill pengabdiannya, gitu. Karena memang orang awalnya untuk di situ mengabdi dan lain sebagainya. Niat awalnya untuk seperti itu gitu banyaknya. Jadi saya menemui di lapangan itu beberapa aspek ini ibaratnya berkelindan gitu yang menyebabkan sistem insentif di lembaga sosial itu menjadi kurang kompetitif gitu dibandingkan lembaga yang lain gitu. Nah begitu. Walaupun ada juga yang over ya. Saya melihat kemarin mungkin kasus beberapa tahun belakangan kita mengetahui ada sebuah lembaga yang over gitu. Itu sangat over kalau itu sudah kategorinya. Karena kebetulan saya agak paham juga di dalamnya gitu dapurnya gitu. Nah, itu over benar itu. Nah, itu tidak boleh begitu juga gitu. Karena kalau di Indonesia agak sulit gitu untuk menyamakan karena yayasan di Indonesia tetap dianggap sebagai non-profit organization. Mohon maaf gitu. Ketimbang perusahaan gitu. Itu stigma yang sampai saat ini juga agak sulit hilang gitu ya di masyarakat gitu. Namanya yayasan ya kita tidak menciptakan profit gitu. Walaupun sebenarnya secara akuntansi hanya berbedaan istilah. Kalau di yayasan disebut sebagai sisa atau selisih operasional,
di perusahaan disebut profit gitu. Tapi unsur-unsurnya tetap sama. Pemasukan mengurangi pendapatan sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran gitu. Unsurnya sama, cuman di satu disebut selisih operasional, di akuntansinya yang satu disebut profit gitu, atau loss profit gitu. Oke. Begitu mungkin agak melebar jawaban saya. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya Mas tapi bagus, Rahman, insya Allah. insya Allah terima kasih sharingnya dan mudah-mudahan itu masuk bagian dari menjaga balance ya, keseimbangan antara pengabdian, khidmah dengan juga tadi ketahanan ekonomi keluarga. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi semuanya ketahanan ekonomi keluarga itu Ya. juga suatu hal yang penting ya. Terima kasih semuanya, Ustadz Rahman, Coach Alfat, Pak Gunawan, dan semua yang setia membersamai untuk proses belajar. Memang tidak mudah proses belajar, apalagi menerapkannya, tapi jangan putus asa, terus terjadi. Ini Mas Rahman ini termasuk yang terus belajar dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai bidang. Mudah-mudahan juga suatu saat bisa jadi pengusaha yang sukses juga, selain jadi dosen. Amin. Amin ya Allah. Mm-mm. Amin, amin. Oke, kita tutup dengan ternyata banyak yang terwakili nih dari Bu Wardah Ja'far ya, Tangerang ini ya, ya Masya Allah. Istri almarhum Ustadz Najamuddin ya, Masya Allah. Semuanya jazakumullah khairan katsira, Pak Gunawan Allah. walaupun di perjalanan. Coach Alfat jangan bosan juga untuk membersamai. Dan kalau yang perlu untuk konsul-konsul pribadi bisa ya langsung ke Coach Alfat atau mau mengundang beliau. Pak Gunawan, makasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.